Ketika Yesus datang, akankah saya membiarkan dia masuk atau mengabaikannya karena terlalu sibuk mengejar impian duniawi saya? Ini adalah pertanyaan Renuel untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana Carlo Acutis yang akan segera dikanonisasi menjadi sangat siap untuk bertemu Yesus di usia muda? Carlo Acutis bukanlah seorang biarawan atau pertapa. Dia hanyalah remaja biasa seperti kebanyakan lainnya. Dia menyukai video game, Pokemon, pengkodean, dan penjelajahan media sosial. Lahir pada tahun 1991, ia dibesarkan di era digital. Tetapi tidak seperti banyak orang, dia terus berfokus kepada Yesus. Pada usia 11 tahun, ia menggunakan keterampilan teknologinya untuk membuat situs web yang mencatat keajaiban Ekaristi di seluruh dunia. Bukan untuk ketenaran tapi untuk membantu orang lain percaya pada kehadiran Kristus yang sebenarnya. Rahasianya, seperti yang dia katakan, Ekaristi adalah jalan saya menuju surga. Pada usia 15 tahun, kehidupan Carlos tiba-tiba berubah. Dia didiagnosis menderita leukemia. Namun, bukannya ketakutan atau putus asa. Dia menyerahkan penderitaannya untuk paus dan gereja. Bahkan dalam kesakitan, ia tersenyum. Tetap siap untuk bertemu Yesus. Carlo mengubah semua yang dia miliki. Menggunakan keterampilan teknologinya ke dalam evangelisasi. Perjuangan sehari-harinya menjadi tindakan cinta. Dan mengubah penderitaannya menjadi doa. Dia menjadi apa yang Paus Fransiskus sebut sebagai misionaris digital, membuktikan bahwa kekudusan itu mungkin dilakukan, bahkan dalam kesibukan hidup yang penuh layar. Setiap hari, di tengah pekerjaan rumahnya, bermain PlayStation, dan kehidupan sekolahnya, dia membuat pilihan kecil untuk berfokus menjadikan Yesus sebagai pusat hidupnya. Kisah Carlos penting hari ini, karena dia menghadapi perjuangan yang sama yang anak muda masa kini rasakan. Kecanduan skate, kesepian, takut ketinggalan, dan tekanan untuk menjadi populer. Namun dia memilih keyakinan daripada ketakutan dan tujuan nyata daripada ketenaran. Hidupnya adalah undangan. Bersiaplah untuk bertemu Yesus kapan saja, bukan dengan menarik diri dari dunia, tetapi dengan menjalani setiap momen bersama Yesus. Carlo menunjukkan kepada kita bahwa bahkan dalam kehidupan biasa yang penuh dengan teknologi, kita tetap dapat hidup dengan kasih yang luar biasa. Dalam Injil hari ini, Yesus mengingatkan kita untuk hidup dalam kesiapan, bukan dalam ketakutan, tapi dalam iman. Yesus memanggil kita untuk menjadi pelayan yang setia dan bijaksana, yang dipercayakan untuk merawat orang lain sampai Dia datang. Hadiah untuk kewaspadaan seperti itu sangatlah luar biasa. Tuhanlah sendiri yang akan melayani mereka yang telah setia. Tetapi ada juga peringatan yang menenangkan. Keegoisan dan penyalahgunaan atas apa yang telah dipercayakan kepada kita akan menyebabkan kerugian. Ukuran tanggung jawab kita sesuai dengan ukuran harapan Tuhan. Kesiapan bukan tentang menebak waktu kedatangannya, tapi menghidupi setiap saat-saat seakan-akan Dia telah berada di depan pintu. Pelayanan yang setia dimulai sekarang, dengan cara kita mengasihi, memberi, dan melayani. Kata-kata Yesus menantang kita untuk bertanya, apakah saya berpegang pada apa yang akan bertahan? Atau hanya bergantung pada apa yang akan berlalu? Karena di mana harta kita berada, di sanalah hati kita berada. Carlo Acutis dengan indah berkata, Ekaristi adalah jalan kita menuju surga. Dalam misa, kita bertemu Yesus, bukan sebagai janji belaka, tapi sebagai kenyataan saat ini. Menerimanya akan mengubah cara kita hidup, membantu kita memilih kasih daripada keegoisan, memilih untuk berdoa daripada distraksi, dan pelayanan daripada kenyamanan. Bukan tentang menunggu secara pasif, tetapi hidup secara aktif untuk Kristus, di sini dan sekarang.
Ekaristi adalah jalan termudah kita menuju surga. Sedikit distraksi. Hadiri misa. Fokus pada apa yang benar-benar kekal. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah mengasihi kami tanpa syarat. Karena menderita wafat di atas kayu salib. Karena kebangkitan dan kenaikan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau mengetahui ketidaksempurnaan kami, kegagalan kami, kelemahan, dan dosa kami. Namun Engkau juga melihat keinginan kami untuk mengikuti-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Isi hati kami ya Tuhan, dengan rahmat-Mu, kedamaian dan belas kasih-Mu. Sembuhkanlah luka kami, perbarui fokus kami dan ubah hidup kami. Seperti yang Engkau lakukan dengan Blessed Carlo Acutis, yang tetap menjadikan Yesus sebagai pusat hidup setiap hari melalui Ekaristi Kudus. Semoga kita mengikuti teladan Blessed Carlo, hidup setiap hari dalam persekutuan dengan-Mu, Tuhan Yesus, dan mengalami kehadiran kudus-Mu dalam Ekaristi. Izinkan kami untuk hidup dengan hati kami yang berlabuh pada-Mu. Setiap hari menjadi kesempatan untuk mempersiapkan keabadian. Ekaristi adalah jalan termudah kita menuju surga. Klik lebih sedikit. Hadiri misa, fokus pada apa yang benar-benar kekal. Berhembuslah dalam diriku, ya Roh Kudus, agar segala pikiranku kudus. Bertindaklah dalam diriku, ya Roh Kudus, agar pekerjaanku juga kudus. Pikatlah hatiku, ya Roh Kudus, agar aku hanya mencintai yang kudus. Kuatkanlah aku, ya Roh Kudus, agar aku memperjuangkan segala yang kudus. Jagalah aku, ya Roh Kudus, agar aku selalu kudus. Amin. Ekaristi adalah jalan termudah kita menuju surga. Klik lebih sedikit. Hadiri misa, fokus pada apa yang benar-benar kekal. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda. Tuhan memberkati iman Katolik kita dan Couples for Christ.